Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Ipit mau melanjutkan bab 1. Kalau kemarin tentang makanan dan minuman yang halal, sekarang Pak Ipit mau menjelaskan tentang makanan dan minuman yang haram. Pengertian makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh agama untuk dikonsumsi umat Islam karena tidak bermanfaat dan bahaya bagi tubuh. Jadi makanan dan minuman yang diharamkan itu otomatis karena tidak ada manfaat dan sangat berbahaya bagi tubuh. Dalil dari makanan dan minuman haram adalah Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Diharamkan bagimu makan bangkai, makan darah, makan daging babi, makan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Juga makan binatang yang mati karena tercekik, mati karena terpukul, mati karena jatuh, mati karena ditanduk, dan mati karena diterkam binatang buas. Semua itu diharamkan, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Inilah anak-anak dalil makanan dan minuman haram. Selanjutnya adalah jenis makanan dan minuman haram. Yang pertama adalah bangkai. Apa bangkai itu? Bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, mati dipukul, mati karena jatuh, mati karena ditanduk, mati karena diterkam oleh binatang buas, kecuali yang sempat kita sembelih. Selanjutnya darah anak-anak. Segala macam darah yang termasuk yang keluar pada waktu penyembelihan. Sedangkan darah yang keluar dari sisa penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan adalah halal. Selanjutnya daging babi. Para ulama sepakat bahwa semua bagian dari babi hukumnya adalah haram. Selanjutnya khamr. Khamr ini adalah minuman memabukkan. Setiap apapun yang memabukkan maka hukumnya haram. Yang terakhir adalah minuman beracun. Ini juga hukumnya haram karena membahayakan manusia. Selanjutnya anak-anak, akibat mengonsumsi makanan dan minuman haram. Apa yang pertama? Tidak terkabulnya doa. Jadi naudzubillah min dzalik. Jadi kita sebisa mungkin untuk menjauhi makanan dan minuman haram supaya doa kita terkabul. Yang kedua, tidak diterimanya amal ibadah oleh Allah. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Di kitab juga dijelaskan, Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah maksudnya, sungguh jika ada seorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Jadi anak-anak,
selama 40 hari amal ibadah kita tidak diterima ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman haram. Selanjutnya, mencampakkan pelakunya ke neraka. Maksudnya mencampakkan ini adalah memasukkan atau bisa membawa pelaku makanan haram dan minuman haram ini ke dalam neraka. Jadi bisa mengakibatkan siapa yang mengonsumsi makanan dan minuman haram bisa masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, mengikis keimanan pelakunya. Karena terlalu sering makanan dan minuman haram, maka imannya ini tambah terkikis. Itu maksudnya tambah sedikit, tambah tipis. Bisa-bisa kalau terlalu sering, maka keimanannya hilang semuanya. Nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, akibatnya adalah mengeraskan hati. Maksudnya adalah susah mendapatkan nasihat. Hatinya itu terlalu kaku, keras, dinasihati tidak mau. Ini namanya mengeraskan hati. Ciri-ciri orang yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman haram adalah ketika dapat nasihat tidak mau mendengarkan. Ini maksud dari mengeraskan hati. Yang selanjutnya adalah menimbulkan aneka penyakit. Ini otomatis anak-anak. Jadi karena Allah melarang kita makanan dan minuman haram adalah karena banyak di dalamnya membahayakan tubuh manusia. Nah, ketika membahayakan tubuh manusia ini otomatis nantinya akan menjadi penyakit. Selanjutnya anak-anak, cara menghindari makanan dan minuman haram. Yang pertama adalah memilih menu yang jelas. Kita ketika mau membeli makanan atau memasak makanan, kita harus memilih bahan-bahan yang halal, memilih menu-menu yang halal, supaya kita terhindar dari makanan haram dan minuman haram. Yang kedua, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh. Makanan yang enak dan lezat belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan yang halal dan baik. Jadi yang enak itu belum tentu menyehatkan, tapi yang kita pilih adalah makanan yang halal dan baik bagi tubuh kita. Selanjutnya, memilih tempat makanan. Jadi kalau kita mau makan anak-anak, kita harus melihat, memperhatikan ini warung ini punya siapa. Oh, orang muslim. Baru boleh kita makan di dalamnya. Karena ketika pemiliknya bukan orang Islam, tentu mereka tidak paham yang namanya najis, yang namanya halal, haram, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika mau membeli suatu makanan, kita harus melihat pemiliknya, muslim atau non-muslim. Selanjutnya, memperlihatkan poster akibat negatif dari makanan dan minuman haram. Jadi kita harus sering melihat poster-poster akibat negatif dari makanan dan minuman haram, yang otomatis posternya adalah berisi tentang bahaya-bahaya mengkonsumsi racun misalnya, bahaya mengkonsumsi khamr misalnya, dan lain sebagainya. Itulah anak-anak materi dari Pak Ebit tentang makanan dan minuman haram. Yang sedikit ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.